Masih di News Malam, pemirsa, dua kelompok remaja Kamis petang terlibat tawuran di Jalan Stasiun Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Polisi bubarkan tawuran lewat tembakan gas air mata. Aksi saling menyerang tak terhindarkan antara kedua kelompok remaja di Jalan Stasiun Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Dengan menggunakan senjata tajam, batu, dan petasan, dua kelompok remaja ini terlibat tawuran pada Kamis petang. Tawuran kedua kelompok remaja ini pun menjadi tontonan warga dan membuat lalu lintas terhambat. Polisi yang tiba di lokasi langsung membubarkan tawuran dengan menembakkan gas air mata ke arah kerumunan pertikaian. Bukannya membubarkan diri, remaja yang terlibat tawuran melempari petugas dengan batu dan botol. Polisi pun geram dan mengejar kedua kelompok remaja yang lari hingga ke pemukiman warga. Aksi tawuran berhenti setelah petugas kepolisian mendorong paksa remaja yang terlibat tawuran untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Jadi kalau di Belawan ini hampir setiap hari, sehari itu seperti makan obat kita, bisa 3 kali sehari dan berpindah-pindah itu. Nah ini harusnya pihak pemerintah, baik itu dinas sosial, dinas pendidikan, kecamatan, dan khusus juga pihak penegak hukum, harusnya bisa bersinergi kepada yang saya sebutkan tadi, juga diajak juga tokoh-tokoh masyarakatnya, bagaimana membuat solusi sehingga anak-anak ini tidak gagal paham. Dua kubu diketahui remaja kawasan Lorong Papan dan remaja kawasan Lorong Melati yang kerap terlibat tawuran. Akibat dari peristiwa ini, lalu lintas yang sempat mengalami kemacetan selama 2 jam lamanya. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi pembegalan seorang ustadz di Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu, kawanan begal sadis masih diburu polisi, sedangkan korban masih dirawat di rumah sakit. Tim identifikasi Polres Metro Bekasi Kota melakukan olah tempat kejadian perkara di Jalan Mustikasari, Bekasi, Jawa Barat, lokasi pembegalan sadis terhadap seorang ustadz. Polisi juga mengumpulkan barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi. Sementara itu, pelaku begal sadis masih diburu polisi. Sedangkan korban yang merupakan guru ngaji masih dirawat di rumah sakit karena mengalami sejumlah luka di pinggang, punggung, dan tangan. Dari Bogor mau mengarah pulang sekarang, namun di daerah Batakan Mustikasari bocah tersebut dibegal, di mana ada luka yang di tubuh daripada korban tersebut. Sebelumnya seorang ustaz menjadi korban begal Senin malam lalu. Korban dipepet dan diberhentikan pelaku, kemudian korban dibacok hingga terluka parah. Sepeda motor korban juga dibawa kabur. Tak lama korban dievakuasi warga sekitar ke rumah sakit. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Informasi dari Banten, pemirsa, hingga kini kasus penyerangan Ustadz di Tangerang, Banten dan di Batam, Kepulauan Riau belum menemui titik terang. Polisi belum memberikan keterangan terkait hasil penyelidikan sementara. Pelaku penembakan Ustadz Alek hingga tewas di Tangerang, Banten masih misterius. Hingga saat ini polisi masih terus melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi seperti tetangga korban hingga pihak keluarga. Polisi juga tengah menganalisa rekaman kamera pengawas dan proyektil untuk mengetahui senjata apa yang digunakan pelaku. Dari penyelidikan awal diduga pelaku berjumlah 2 orang dan menggunakan atribut ojek online saat menembak korban. Begitu juga dengan penyelidikan terhadap penyerangan Ustadz Abu Syahid Caniago, seorang pria berinisial A yang beraksi saat sang Ustadz sedang berceramah di Masjid Baitul Syakur, Batam. Menurut Polda Kepulauan Riau, pelaku yang ditangkap jemaah setelah menyerang Ustadz Caniago menderita gangguan jiwa. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, pelaku pernah melarikan diri dari rumah sakit jiwa di Aceh sebanyak 2 kali. Dari Tangerang, Banten, dan Batam, Kepulauan Riau, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang ibu di Indramayu, Jawa Barat menjadi otak pembunuhan anak tirinya yang baru berusia 7 tahun. Pelaku meminta bantuan rekannya untuk menghabisi nyawa korban dengan iming-iming sejumlah uang dan minuman keras.
mengekspos pembunuhan. Aparat Polres Indramayu menangkap 2 pelaku pembunuhan bocah 7 tahun yang jasadnya ditemukan di Sungai Prawira, Kecamatan Balongan pada bulan lalu. Kedua pelaku merupakan ibu tiri korban berinisial SA dan rekannya SP. SA menjadi otak pembunuhan karena memerintahkan SP menghabisi nyawa korban. Menurut Kapolres Indramayu AKBP Muhammad Lukman Syarif, pelaku berencana membunuh korban karena korban sering rewel dan meminta uang jajan. Pelaku kemudian meminta bantuan rekannya membunuh korban dengan iming-iming sejumlah uang dan minuman keras. Hasil pendalaman, eksekutor ini dijanjikan dan sudah diberikan minuman sebagai upahnya lah, kira-kira seperti itu. Berapa uang itu? Uangnya belum dapat, namun miras yang sudah didapatkan oleh yang bersangkutan. Ada hubungan apa Pak tersangka dengan Ya, kita berikan ancaman maksimal ya 20 tahun dan seumur hidup. Berarti pembunuhan berencana Pak ya? Ya, pembunuhan berencana dan maksimal hukuman mati. Jasad korban ditemukan terapung di Sungai Prawira, Kecamatan Balongan pada pertengahan Agustus lalu. Setelah dilakukan pengembangan, polisi akhirnya mengetahui bahwa jasad bocah tersebut merupakan jasad korban pembunuhan. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 2 wanita disjoki di Jember, Jawa Timur terlibat komplotan pengedar narkoba jenis sabu. Sebelumnya petugas menangkap 2 pria pemasok barang haram tersebut yang mengendalikannya dari dalam lapas. Rizky Maulana dan Arif Rivaldi ditangkap petugas saat akan bertransaksi narkoba jenis sabu di halaman sebuah hotel di Jember, Jawa Timur. Saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan 2 paket sabu siap edar yang disimpan dalam dompet. Petugas mengembangkan jaringan komplotan ini dan kembali menangkap 2 DJ perempuan yang memesan barang haram tersebut. Meski sempat mengelak, kedua DJ, Yulia Stuti dan Dinda Afriani, tak berkutik saat petugas menemukan bong dan 1 paket sabu tersimpan di lemari pakaian kamar kosnya. Jaringan ini terus dikembangkan guna menangkap seorang bandar sabu yang mendekam di dalam lapas. Punya siapa? Setelah dilakukan profiling, kemudian dilakukan pengamatan dan penggambaran pada masing-masing pelaku yang diduga nantinya juga akan ditangkap tersebut. Ternyata setelah dilakukan penangkapan, mereka berprofesi sebagai seorang DJ di sebuah. Dari keempat tersangka, disita 2,5 gram sabu, alat hisapnya atau dan telepon genggam. Para pelaku ini mendekam di ruang tahanan Polres Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Seorang pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan babak belur dihakimi massa setelah tertangkap basah hendak mencuri. Polisi yang tiba di lokasi sempat kewalahan mengevakuasi pelaku. Polisi kesulitan mengevakuasi seorang pemuda yang tertangkap basah hendak mencuri uang milik warga di Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku ini babak belur dihakimi warga yang emosi. Dalam menjalankan aksinya, pelaku yang berprofesi sebagai penjual telur keliling ini memanfaatkan situasi rumah korban yang sepi. Beruntung, korban langsung mengetahui aksi pelaku yang kedapatan membawa dompet berisi uang jutaan rupiah. Aku pencurian uang 1.400.000. Jadi dia profesinya ini penjual telur, pedagang telur. Tapi dia lihat ada dompet di atas meja, dia sambar. Nah itu. Oh, sempat diambil memang komandan? Sempat diambil. Tapi langsung didapat? Teriak pelakunya. Pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Panakukang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Polisi mengungkap jaringan tindak pidana pemalsuan dan peredaran uang palsu pecahan rupiah dan dolar Amerika. 20 orang tersangka ditangkap dari 5 kota berbeda di Indonesia. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri mengungkap 4 kasus tindak pidana pemalsuan dan peredaran uang palsu yang terdiri dari jaringan Jakarta Bogor, jaringan wilayah Tangerang, jaringan wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, dan jaringan Demak. 20 tersangka berhasil ditangkap. Modus puluhan pelaku dengan menukarkan uang palsu di pasar tradisional maupun di gerai belanja yang tidak memiliki alat untuk mendeteksi uang.
Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa mata uang rupiah, pecahan Rp100.000 dan Rp50.000, beberapa mata uang asing khususnya dolar Amerika, serta handphone. Terkait dengan jaringan uang palsu asing, mereka ini sudah melakukan kegiatan ini kurang lebih setahun. Jadi cukup banyak ya setahun. Jadi tetapi kami masih mencari atau masih mengungkap di mana pembuatan uang palsu asing tersebut. Jadi kami masih mencari. Sementara untuk uang palsu rupiah yang diungkap oleh kita di Demak dan Sukoharjo sudah berlangsung kurang lebih ya 9 bulan sampai setahun lah. 20 tersangka dijerat dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Usai dilaporkan Luhut Binsar Panjaitan ke Polda Metro Jaya, Koordinator Kontras Fathia Maulidianti dan aktivis Haris Azhar yang diwakili kuasa hukumnya melapor ke Komnas HAM. Informasinya akan hadir untuk Anda, tetaplah di iNews Malam.